Baik, pertanyaan selanjutnya pendeta datang dari Olivia Karang. Shalom, saya mau bertanya. Di dalam perjanjian sudah ada 3 manusia yang diangkat ke surga, yaitu Henok, Elia, dan Musa. Yang jadi pertanyaan, kenapa bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 13, yang di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ini perkataan Yesus, bukan para rasul. Mohon pencerahannya pendeta. Terima kasih. Mungkin saya bantu bacakan pendeta dalam Yohanes. Terima kasih. Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13 berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Silakan. Terima kasih. Apa maksudnya tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan memang Yesus turun dari surga. Ya, Yesus turun dari sorga, dan pada waktu ia turun dari sorga, ia turun dengan suatu misi yang sangat khusus. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namanya adalah Yesus, digambarkan dalam Matius pasal 1, oleh karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah namanya, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias yang diurapi itu. Kenapa dikatakan di sini tidak seorang pun, tidak seorang pun? Di dalam Injil Yohanes ada beberapa ayat yang menggunakan istilah tidak seorang pun. Ini mau menggambarkan keunikan bahwa tidak ada yang sama seperti Yesus. Keunikan Yesus Kristus. Contohnya, kita baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-18. Pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Malaikat-malaikat tentu melihat Allah. Makhluk-makhluk surga melihat Allah. Tetapi dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini mau menggambarkan kepada kita dengan ada istilah tidak seorang pun. Itu artinya Yesus itu unik. Tidak bisa ia disejajarkan dengan malaikat-malaikat. Tidak bisa dia disejajarkan dengan Musa, Elia, lalu kemudian dengan Henok. Karena dia unik. Jadi tidak seorang pun yang sama seperti Yesus. Itu maksudnya. Bagaimana dengan pasal yang ketiga, ayat yang kedua, pasal 3 ayat yang kedua yang mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai dia. Tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Artinya Yesus ini adalah unik. Jadi beberapa ungkapan, tidak seorang pun, tidak seorang pun, tidak seorang pun. Coba kita baca di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Dan karena tidak seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, kecuali Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun. Jadi ini semua adalah bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang mau menyatakan keunikan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-13 adalah kata-kata Tuhan Yesus pada saat ia bertemu dengan Nikodemus. Siapa ini Nikodemus? Nikodemus adalah seorang guru, seorang pengajar di Israel, seorang guru dan pengajar di Israel. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Dia adalah pengajar Israel. Seorang guru membutuhkan suatu kredensi, ya. Harus ada satu kredensi atau suatu otoritas, sesuatu wewenang yang ia miliki sehingga ia bisa disebut sebagai seorang guru. Apakah Yesus, ngomong-ngomong di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal 13, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-13,
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus juga adalah guru. Nikodemus adalah guru. Apa yang membuat dia mempunyai wewenang atau otoritas sebagai guru? Karena dia belajar. Dia belajar kitab Torah. Tetapi hanya itulah satu-satunya wewenang yang Nikodemus miliki, makanya ia disebut sebagai pengajar Israel. Karena ilmu dan studi yang ia lakukan tentang kitab Torah dan Alkitab Perjanjian Lama pada saat itu, ia bisa mengajar. Tapi Tuhan Yesus, sekalipun ia mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang kitab Torah, makanya pada waktu ia dicobai oleh iblis di padang gurun, ia mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Ia selalu mengutip dalam pengajaran-pengajarannya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sering ia mengatakan ada tertulis, atau dia merujuk ke tulisan-tulisan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dia tahu Alkitab. Tetapi otoritasnya atau kredensialnya bukan hanya berlandaskan pengetahuannya tentang kitab suci, tapi kredensial atau otoritas Kristus, wewenang Kristus, yang membuat dia mempunyai suatu kesanggupan dan suatu kepercayaan serta suatu otoritas untuk menjadi guru dan mengajar, adalah karena dia adalah Allah. Dia adalah anak tunggal Allah. Ia adalah satu-satunya yang mempunyai hubungan yang paling dekat dengan Bapanya. Sampai ia menggambarkan itu di dalam Yohanes 1, mengatakan ada di pangkuan Bapa, yaitu anak tunggal Allah. Dialah yang telah menyatakannya. Tidak ada yang mempunyai hubungan lebih dekat kepada Bapa selain daripada anak, selain daripada Yesus Kristus. Dengan keunikannya itulah, maka Yesus mengatakan dalam pasal 3 ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Mengapa ia adalah seorang guru dan seorang pengajar? Karena ia adalah Allah. Dia telah bersama-sama dengan Bapa sejak mulanya. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia menjelma menjadi manusia, datang ke atas dunia ini dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh siapapun, untuk menjadi guru atau pengajar sebagai juru selamat, dan dia adalah Tuhan. Istilah tidak seorang pun, tidak seorang pun, semuanya digunakan dalam Injil Yohanes ini untuk menggambarkan keunikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.